dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A angkatan 2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknologi kecerdasan yang saat ini banyak digunakan, yang saat ini sedang banyak digunakan, yaitu Black Box AI. Nah, teknologi AI ini bukan hanya membantu pekerjaan yang profesional, tetapi juga membantu kita untuk belajar, membaca, dan juga menulis. Nah, gimana sih caranya supaya Black Box AI ini bisa kita manfaatkan untuk produktivitas akademik kita sebagai mahasiswa? Yuk kita kenali lebih dalam. Black Box AI itu apa sih? Black Box AI ini awalnya dikenal sebagai alat bantu kode untuk programmer, tetapi sekarang fungsinya jauh lebih luas. Nah, melalui situs Black Box AI ini kita dapat berinteraksi dengan AI untuk berbagai keperluan akademik seperti menjawab pertanyaan kuliah, menulis esai, membuat rangkuman bacaan, serta membuat ide proyek. Jadi Black Box AI ini bukan hanya teknologi saja, tetapi bisa menjadi partner belajar kita untuk memahami materi lebih dalam atau materi lebih cepat. Nah, gimana sih cara menggunakan situs Black Box AI ini sebagai partner belajar kita? Yuk simak videonya terus ya. Nah, pertama-tama kita bisa searching atau buka situs Black Box AI. Lalu kita klik. Nah, setelah masuk, kita bisa langsung mengetikkan prompt atau perintah sesuai kebutuhan kita. Semisal saya ingin membuat ringkasan dari materi kuliah umum saya tentang teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Nah, di sini saya bisa mengetik, tolong buatkan ringkasan singkat dari penjelasan teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Nah, dalam beberapa detik Black Box AI langsung menghasilkan teks yang berisi poin-poin penting. Di sini ada tokoh dan konsep utama, yaitu Jean Piaget, implikasi dalam pembelajaran. Lalu, nah, di sini saya bisa hasil seperti ini bisa saya salin ke catatan kuliah saya untuk dipelajari ulang. Jadi saya tidak perlu membaca ulang semua materi yang panjang, tetapi tetap memahami inti konsepnya. Di sini pembelajaran konstruktivistik ini mendorong metode aktif seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, dan juga eksplorasi mandiri. Nah, guru juga berperan sebagai fasilitator. Kita bisa pindahkan ke catatan kuliah. Tapi perlu diingat, kita tidak boleh langsung menyalin hasil AI mentah-mentah. Jadi kita harus membaca kembali dan juga membuat kembali. Oke. Untuk bagian studi kasus atau contoh nyata aplikasinya itu di sini ada berupa soal UTS mata kuliah kurikulum dan buku teks, di mana dosen saya menyuruh kita untuk menjawab pertanyaan dalam perjalanan pendidikan di Indonesia telah terjadi periodisasi penerapan kurikulum. Nah, kajilah persamaan dan juga perbedaan ciri khas kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Di sini saya ingin menggunakan Black Box AI dalam membantu saya mencari persamaan dan juga perbedaan ciri khas kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Kita salin
login lalu kita ketik perintahnya di black box AI menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, di sini black box AI akan menghasilkan persamaan ciri khas kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Nah, dengan ini saya bisa memahami pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dari dosen, yang dimana black box AI ini benar-benar membantu mahasiswa menghemat waktu sambil tetap memahami isi materi. Selain itu, saya juga bisa menambahkan catatan pribadi agar lebih sesuai dengan gaya belajar saya sendiri. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menggunakan black box AI dengan maksimal? Yang pertama, ketik prompt atau perintah dengan jelas dan spesifik. Misalnya kita ketik buatkan 3 paragraf dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, jangan langsung menyalin hasil AI mentah-mentah. Pahami dulu isinya lalu diubah dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, gunakan AI sebagai tambahan referensi, bukan sebagai sumber utama referensi. Yang keempat, selalu cek keakuratan informasi AI sebelum digunakan dalam kegiatan akademik. Nah, itu dia tutorial singkat tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan black box AI untuk mendukung produktivitas akademik kita sebagai mahasiswa, terutama dalam menjawab pertanyaan kuliah dan juga meringkas materi kuliah. Nah, dengan menggunakan teknologi AI ini, kita dapat belajar dengan efisien, berpikir kritis, dan juga menyiapkan diri kita untuk tantangan pendidikan di era digital saat ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.